Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Untuk hari ini, kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang dibahas adalah bahasa Indonesia, dengan materi menemukan informasi suatu bacaan melalui pertanyaan. Kalian dapat menemukan beragam informasi dari berbagai referensi, seperti buku, majalah, artikel, maupun internet. Informasi tersebut dapat kalian himpun melalui kalimat tanya yang diajukan pada bacaan tersebut. Kalimat tanya dapat memuat kata tanya. 1. Apa? Yaitu berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi dalam suatu peristiwa. Kedua, di mana? Berisi pertanyaan tentang tempat suatu peristiwa terjadi. 3. Bagaimana? Berisi pertanyaan mengenai cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Pelajaran kedua yaitu IPS. Untuk materinya, jenis usaha di bidang jasa dan ekonomi masyarakat. Jenis usaha di bidang jasa. Salah satu sektor jasa terbesar dan berkembang pesat di Indonesia adalah pariwisata. Usaha jasa pariwisata adalah suatu kegiatan ekonomi yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang indah. Contohnya, ada danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contohnya, kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Banyak usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Usaha tersebut antara lain adalah 1. Penyewaan tempat penginapan. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Penyedia jasa pemandu wisata. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Usaha penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, negara Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris. Pertanian merupakan usaha menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Bentuk kegiatan pertanian yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Misalnya, petani jagung dan petani padi. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan bagian dari usaha agraria. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Hasil perkebunan merupakan pertanian dalam skala besar. Perkebunan biasanya mengusahakan tanaman industri seperti kakao, kelapa, kelapa sawit, dan teh, maupun tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, dan anggrek. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. 3. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan memperdagangkan barang produksi dari produsen ke konsumen.
Pedagang menjual barang ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. 4, yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. A. Perikanan darat merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di daratan. Perikanan darat meliputi 2. 1. Perikanan air tawar, yaitu membudidayakan ikan yang hidup di air tawar. 2. Perikanan air payau dilakukan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Kedua, ada perikanan laut, merupakan usaha menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. 5. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Peternak adalah orang yang pekerjaannya memelihara hewan. Usaha peternakan menghasilkan daging, susu, dan telur. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 1. Peternakan hewan besar. Contohnya, peternakan sapi, kerbau, dan kuda. 2. Peternakan hewan kecil. Contohnya, peternakan kambing, domba, dan kelinci. 3. Peternakan unggas, contohnya peternakan ayam, itik, entok, dan burung. 6. Perindustrian. Perindustrian merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibedakan menjadi 1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerjanya kurang dari 4 orang. Ada industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. 3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Yang keempat, industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih. 7. Pertambangan merupakan usaha menggali dan mengolah sumber daya dari dalam perut bumi. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dikelompokkan menjadi A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang terakhir adalah kehutanan. Kehutanan merupakan upaya untuk mengelola, membuat, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Adapun upaya memanfaatkan hutan untuk memberikan keuntungan bagi manusia dinamakan usaha kehutanan. Dengan demikian, hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dengan memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, dan jati untuk keperluan manusia. Pelajaran terakhir hari ini PPKN dengan materinya hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan seimbang. Kalian dapat menuntut hak setelah melakukan kewajiban. Sebaliknya, kalian tidak dapat menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban di mana saja kalian berada, salah satunya di lingkungan masyarakat.
Untuk materi hari ini selesai, kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama, Bahasa Indonesia. Anak-anak, bacalah teks berikut dengan saksama, berjudul Objek Wisata Tawangmangu. Ini masih lanjutan dari bacaan sebelumnya. Setelah kalian membaca cerita tersebut, ayo temukan informasi berdasarkan bacaan dengan menjawab soal-soal berikut. Tugas kedua IPS, kerjakanlah soal berikut dengan jawaban yang tepat. Ada 4 soal. Tugas ketiga PPKN, sebagai seorang siswa, kalian tentunya mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jawablah pertanyaan berikut berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa. Anak-anak hebat 5A, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Senin ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.